Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Kita mulai dengan berdoa dulu. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman kamilan amin. Baiklah, Bapak akan cek kehadiran untuk kelas 11 MIA ini. Ada yang tidak hadir, sakit barangkali? Hadir semua, Alhamdulillah. Oke, sejenak kita peregangkan dulu. Silakan berdiri semuanya. Boleh beri tangan kita. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Terakhir. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, silakan duduk kembali. Oke, baiklah anak-anak. Ada yang masih ingat pertemuan minggu lalu kita membahas tentang apa? Iya, tentang gerakan pembaru Islam di Indonesia. Kira-kira ada yang tahu atau ada yang ingat faktor-faktor munculnya gerakan pembaru Islam? Pak, izin menjawab. Oke, silakan Rosda. Jadi menurut saya ada dua faktor munculnya gerakan tasdid. Ya. Yang pertama, karena adanya kesadaran dari para ulama akibat ajaran asing yang masuk ke dalam agama Islam. Oke. Contohnya kayak TBC, kayak tahayul, bid'ah sama khurafat. Terus yang kedua, karena adanya dominasi bangsa barat terhadap dunia, baik di bidang politik, ekonomi, perdagangan dan peradaban dunia. Ya, apa yang dibilang oleh kawan kalian itu sangat erat kaitannya dengan materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu pengaruh gerakan pembaruan Islam di Indonesia. Ya, Bapak harap pada pembelajaran kita kali ini kita bisa saling bekerjasama dalam diskusi kelompok kita nanti, kemudian kita bisa saling menghargai, kemudian ada materi-materi kita tentang perbedaan organisasi. Dan Bapak berharap mudah-mudahan kita bisa saling menghargai dan bertoleransi. Anak-anak semua, materi kita pada hari ini yaitu tentang gerakan pembaruan Islam di Indonesia. Dengan tadinya yang pertama, menganalisis pengaruh gerakan pembaruan terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Kemudian menganalisis munculnya organisasi Islam sebagai dampak dari adanya gerakan pembaruan. Kemudian tujuan pelajaran yang pertama, menganalisis pengaruh gerakan pembaruan terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Kemudian menganalisis munculnya organisasi Islam sebagai dampak adanya gerakan pembaruan. Yang ketiga, mengidentifikasi pengaruh gerakan pembaruan Islam. Dan yang terakhir yaitu mengidentifikasi organisasi Islam yang muncul sebagai dampak adanya gerakan pembaruan. Peta konsep bisa kita lihat bersama-sama. Pengaruh pembaruan Islam di Indonesia yang pertama, adanya gerakan pembaruan Islam di Indonesia, kemudian munculnya organisasi Islam di Indonesia dan tokoh-tokoh pembaru Islam di Indonesia. Oke, coba perhatikan semuanya. Depan. Kelahiran dan perkembangan pembaruan Islam di Indonesia merupakan wujud respon terhadap hal-hal berikut ini. Yang pertama, kemunduran Islam sebagai agama karena praktek-praktek penyimpangan. Dan nanti penyimpangan apa saja nanti kita jelaskan. Kemudian keterbelakangan para pemeluknya dan adanya invasi politik, kultural dan intelektual dari dunia barat. Kemudian ide-ide pembaruan Islam dari luar yang masuk ke Indonesia melalui 3 jalur. Apa saja itu? Yang pertama,
adanya jalur haji dan mukim. Kemudian ada jalur publikasi dan peran mahasiswa yang sempat menimba ilmu di Timur Tengah. Ada 3 corak gerakan keagamaan Islam di Indonesia. Yang pertama tentang tradisionalis konservatis, kemudian reformis modernis, dan yang ketiga radikal puritan. Oke anak-anak semua, Bapak sudah ada lembar kerja peserta didik atau LKPD. Jadi ini sudah ada pembagian kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Siapa saja orang-orangnya sudah ada tertera di sini. Dan nanti kalian diskusikan sesuai dengan perintah yang ada di LKPD ini. Oke, silakan masing-masing kelompok untuk mendiskusikan sesuai dengan materi diskusi yang sudah Bapak siapkan. Oke, selanjutnya silakan untuk kelompok 4 mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa yang mewakili? Dival. Oke, silakan Dival. Oke, yang lainnya perhatikan ya. Perhatikan kawan-kawan maju. Silakan nanti kalau ada pertanyaan silakan kalian catat. Siap, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dival Arjanukti, saya mewakili kelompok 4 dan saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yaitu tentang organisasi Islam di Indonesia. 1. Jamiyatul Khair. 2. Syarikat Islam. 3. Persatuan Umat Islam. 4. Muhammadiyah. 5. Al-Irsyad Al-Islamiyah. 6. Persatuan Islam. 7. Nahdlatul Ulama. 8. Majelis Islam A'la Indonesia. Organisasi Syarikat Islam pada awalnya merupakan perkumpulan pedagang-pedagang Islam. Organisasi ini dirintis oleh R.M. Tirto Adi Suryo pada tahun 1909 dengan tujuan untuk melindungi hak-hak pedagang pribumi Muslim dari monopoli pedagang yang dilakukan untuk pedagang-pedagang besar Tionghoa. Kemudian tahun 1911 di kota Solo oleh Haji Saman Hudi didirikan organisasi dengan nama Sarekat Dagang Islam atau SDI. Tujuan perkumpulan ini adalah untuk menghimpun para pedagang Islam agar dapat bersaing dengan para pedagang asing seperti pedagang Tionghoa, India, dan Arab. Karena pada saat itu pedagang-pedagang tersebut lebih maju usahanya daripada pedagang Indonesia dan keadaan itu sengaja diciptakan oleh Belanda. Demikian hasil presentasi kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Banana, 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 pepaya, pepaya, Jus jeruk, watermelon, watermelon, pepaya, pepaya, banana, 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 Dan pemenangnya adalah kelompok 3. Pembelajaran kita hari ini adalah dari Gerakan Pembaruan Islam di Indonesia. Ini kita mengetahui bahwa pengalaman agama Islam di Indonesia masih banyak bercampur dengan Hindu, Buddha, dan jelas sekali kemurnian ajarannya. Baik, Bapak akan menambahkan kesimpulan kita pada hari ini selain kesimpulan yang telah disampaikan oleh kawan kalian tadi, yaitu dari Gerakan Pembaruan Islam di Indonesia tujuannya diperluas ya, tidak hanya pada urusan dengan perekonomian saja, melainkan lebih luas dan besar, yaitu menentang politik kolonialisme Belanda dalam segala seginya dengan menggunakan dasar perjuangan Islam.
Sedangkan gerakan sosial kemasyarakatan Islam ini menjelaskan tentang Muhammadiyah, Al-Irsyad, dan juga Persatuan Islam atau Persis. Baik, kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Berizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.